Dikisahkan ada seorang petani yang tinggal di sebuah pedesaan. Pak Tani memiliki arloji antik yang masih berfungsi. Arloji itu adalah peninggalan orang tuanya, sehingga ia memakainya setiap pergi berladang agar ia selalu ingat dengan jasa-jasa kedua orang tuanya. Namun, siang itu musibah terjadi. Saat Pak Tani sedang berada di gudang, arlojinya jatuh ke dalam tumpukan jerami. Ia panik dan segera merogoh-rogoh lumbung jerami itu ke sana kemari, tetapi tidak ditemukan juga. Ia tidak berhasil menemukan arlojinya di tumpukan jerami yang banyak itu. Pak Tani lantas meminta bantuan anak-anak muda yang sedang berkumpul di seberang jalan. Gudang itu cukup luas, dan ia tidak tahu persis di mana arlojinya jatuh, sehingga ia membutuhkan bantuan banyak orang untuk mencarinya. Kemudian, anak-anak muda itu turut membantu. Mereka berpencar, dan masing-masing sibuk mengais-ngais jerami sambil memasang mata dengan awas. Siapa tahu mereka bisa menemukan. Anak-anak muda itu bersemangat karena Pak Tani menjanjikan hadiah untuk mereka yang bisa menemukan arlojinya. Lagi-lagi, arloji itu tidak ditemukan. Sulit sekali mencarinya. Hingga hari hampir sore, Pak Tani memutuskan agar pencarian dilanjutkan keesokan harinya. Maka, anak-anak muda itu beranjak keluar gudang bersama dengan Pak Tani. Tiba-tiba, datanglah seorang anak lelaki. Ia meminta izin untuk membantu mencarikan arloji Pak Tani sebelum hari semakin gelap. Pak Tani ragu-ragu, tetapi ia berpikir tidak ada salahnya memberi kesempatan kepada anak lelaki itu. Anak lelaki itu meminta izin untuk masuk sendirian ke dalam gudang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, anak lelaki itu sudah keluar dari gudang. Wah, pasti dia gagal juga nih. Kenapa keluar begitu cepat? Pikir Pak Tani. Dan ternyata anak lelaki itu mampu menemukan arloji Pak Tani. Pak Tani keheranan, bagaimana dia bisa berhasil? Anak lelaki itu menjelaskan, "Aku tidak mencarinya, melainkan hanya duduk tenang saja di tengah gudang, sampai suasana benar-benar hening. Maka pelan-pelan telingaku mendengar bunyi jarum arloji yang berdetak. Tinggal aku ikuti saja kemana arah sumber suara tersebut." Demikian akhirnya, bagaimana Pak Tani mendapatkan kembali arlojinya. Teman, saat kita menghadapi musibah atau masalah, kita cenderung panik dan terburu-buru mengambil tindakan. Akibatnya, masalah juga tidak segera terselesaikan. Bahkan parahnya, jika kita salah mengambil langkah, masalah bisa menjadi semakin besar atau menimbulkan masalah baru. Kunci dalam menghadapi masalah adalah ketenangan. Saat kita tenang, kita bisa melihat masalah dengan lebih jelas tentang apa yang terjadi dan bagaimana situasinya. Kita juga bisa mempertimbangkan tindakan kita dengan matang dan memperhitungkan resiko dari tindakan kita. Ketenangan bisa dilatih dengan cara menarik nafas panjang atau mengambil jeda sejenak dari masalah. Jangan mengambil keputusan saat pikiran kita sedang kalut, dan berpikirlah positif bahwa akan ada solusi untuk masalah. Kalaupun belum ditemukan solusinya, selalu ada hikmah yang bisa kita pelajari dari sebuah masalah. Semoga bermanfaat.